Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar bosai semuanya, rekan-rekan guru di seluruh Indonesia? Semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas dimanapun Anda berada. Dan yang sudah support KAI ucapkan terima kasih sekali. Dan yang baru bergabung, selamat menikmati di channel Fikri Pakai Kika. Kemudian KAI ucapkan juga banyak-banyak terima kasih atas segala komen yang positif. Kemudian like-nya juga KAI terima kasih sekali. Kemudian semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan berkah barokah untuk keluarga di rumah. Kemudian yang masih dalam perjalanan semoga segera sampai ke tujuan, dan yang mau melaksanakan tes P3K PPPK semoga lulus di tahap kedua ini di akhir tahun 2021 ini. Semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kemudian bagi yang beragama Islam, bagi Muslim, silahkan di stop dulu, di pause dulu. Kita yang belum melaksanakan sholat dulu. Setelah sholat baru dilanjutkan. Oke bosai semuanya, kalau sudah KAI akan membahas tentang kemampuan integritas. Kalau di video yang sebelumnya yaitu tentang sosiokultural, sekarang kemampuan integritas berkenaan dengan PPPK atau P3K tes tahap 2 ini. KAI hanya akan membantu menjelaskan sedikit, tidak banyak, karena KAI yakin sudah banyak sumber yang dibaca. Dari tes integritas ini adalah suatu tes yang ditujukan untuk melihat kebaikan dan ketulusan hati pada keseharian. Jadi kita tempatkan kebaikan dan ketulusan hati. Jadi orang yang tulus hatinya, orang yang baik hatinya, dia mampu berkata bahwa benar ya benar, salah ya salah. Intinya pada situ. Kemudian satu lagi poinnya, ketika dia sudah mau jelaskan benar itu benar dan salah itu salah, dia siap menerima resiko apapun. Itu yang KAI pahami dari tes integritas. Semoga sebelum para guru, para bosai semuanya yang akan melaksanakan tes P3K, sebelum mengerjakan pahami dulu sosiokultural itu apa tujuannya, kemudian integritas itu apa, kemudian manajerial itu apa, sehingga kita tahu poinnya di mana. Itu adalah salah satu kunci supaya kita fokus pada pertanyaan. Kita langsung saja bosai, soal yang pertama KAI hanya membacakan saja. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya, B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit, C. Tidak peduli, D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, E. Memberitahu anggota keluarganya. Nah ini jawabannya melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Jadi ya kita lihat tujuannya ke kantor begitu ya. Jadi melihat keadaan, kalau sudah ada yang menolong, melihat ya dibantu. Kalau belum kalau sudah ada ya sudah, kalau belum ada ya membantu untuk menyentopkan atau hal sebagainya. Lanjut, tidak KAI jelaskan secara detail ya. Titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari titik-titik. A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan nasional, kerusakan sosial, C. Kebudayaan, D. Keberagaman budaya. Ini kebetulan E-nya tidak ada. Ini jawabannya keberagaman budaya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Nah ini kalau kita gabungan satu nilai-nilai budaya merupakan tantangan sekaligus. Nah, kalau tantangan kan itu tidak merupakan nilai lah ya. Kerusakan sosial masa tantangan. Jadi kata kuncinya tantangan itu. Kebudayaan tantangan bukan ya keberagaman.
Lanjut di nomor 3, atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, pelosok-pelosok. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. C. Bersedia dipindahkan tanpa membantah. D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Ya, ini kita harus bisa memilih yang benar ya benar, siap ya siap, salah ya salah. Ini integritasnya di situ. Jadi bersedia dipindah tanpa membantah. Jawabannya C kalau di sini. KI ingatkan lagi, KI masih mengambilnya dari sumber yang kemarin, masih sama di sosiokultural juga sama. Nanti ini sumbernya ada. Kemudian ini adalah soal di 2019. Kemudian soal yang keempat, KI lanjutkan lagi ya, soal yang keempat. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburan. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Nah, ini jawabannya E. Tetap menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Kemudian yang kelima, dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Ini ABC nya kurang tepat ya, ini harusnya B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. D. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Di sini jawabannya A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Nah, ini memang hampir sama ya antara A dengan dengan E. Ini tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, ini sikap kita ya senang saja kalau misalnya ini dapat poin, tetapi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang jawaban ini kurang yakin ya dipilih yang lebih yakin. Kalau misalnya jawabannya sudah diyakini tepat ya bisa dilakukan. 6. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah menabrakkan ya. Ini kata kuncinya menabrakkan, berarti sengaja. A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Ya, di sini jawabannya B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, ya otomatis perbaiki ya. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan pada pimpinan. Nah, ini yang terjadi ya, ini sinowtv.com. Ini yang E. Membawa ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengalihkannya dengan diam-diam. Nah, ini E. Tidak perlu diam-diam, kita akui saja karena kita melakukan kesalahan. 7. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas.
B. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. E. Mengerjakan semua tugas-tugas setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Nah, ini sikap kita. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau misalnya kita jawabnya ragu-ragu, kita tampak terlihat baik, padahal kita merasa stres. Nah, itu juga integritasnya juga baik. Di sini jawabannya mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Ya. 8. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepakatan. Respon saya adalah, nah ini, A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil putusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahu anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Ini jawabannya E. Ya, memang bukan wewenangnya. 9. Bagi saya pekerjaan adalah, nah ini beribadah, tugas, kewajiban, kebutuhan, mencari uang untuk nafkah. Nah ini pilihan pada pribadi masing-masing. Jadi mau dipilih beribadah, tugas, kewajiban, kebutuhan, ini sebenarnya jawabannya sama semuanya. Tapi ada yang mungkin lebih ke general ya, bukan kepada religi, bukan kepada atasan, atau hanya sewajar kewajiban. Kalau menurut saya, menurut KAI seperti itu. Jadi mencari uang untuk nafkah, kalau uang dan nafkah ini kan sifatnya general, umum, jadi siapa saja bisa. Tapi kalau beribadah, mungkin tidak semua agama untuk menganjurkan bekerja itu ibadah juga. Kemudian tidak semua orang beranggapan bekerja itu tugas, ada yang pekerjaannya merupakan refreshing juga ada. Jadi ini kalau menurut yang dijawaban mencari uang untuk apa? Ini hanya sekedar masukan saja. 10. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidak mengapa. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun melakukannya demi toleransi. Saya ikut melakukannya, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah ini jawabannya, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Ya ini integritasnya tinggi sekali ya. Semoga apa yang KAI berikan ini bisa menambah referensi belajar bagi rekan-rekan guru yang akan mengikuti P3K tes tahap 2 ini. Semoga dipermudah, dan KAI tidak menganjurkan daftar di mana sudah banyak yang menganjurkan. Intinya kalau memang sudah ada sekolah induk yang mendaftar, ya kita cari yang tidak ada guru induknya itu sepengetahuan KAI. Dan KAI yakin di sini sudah banyak berpengetahuan tentang hal itu. Jadi jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta doa restu. Yang masih punya orang tua, meminta doa kepada orang tua, kepada ayah, ibu, nenek, kakek jika memang dibutuhkan, paman, bibi, ataupun Pak D, ataupun yang lain yang masih saudara, yang menurut kita itu adalah orang-orang yang sangat dekat. Jadi kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah. Banyak sekali yang mendoakan, maka peluang kita diijabah akan lebih banyak. Begitu saja bos saya, ini 10 soal yang bisa KAI bahas. Kemudian ini ada sosiokultural, tadi sudah KAI bahas juga sosiokultural di video sebelumnya, tapi karena ini tentang integritas, jadi KAI tidak membahas kemampuan sosiokultural. Terima kasih atas perhatian dan yang sudah mampir di channel Fikri pakai Kika, dan yang selalu support, memberikan subscribe, like, share, dan komennya. Dan KAI harapkan berikan komen yang positif supaya
video-video di channel Fikri Pakai Kika tetap bermanfaat untuk kita semua. Semoga dipermudah, semoga berkah barokah untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye bye.